Shalom, Tuhan memberkati. Tujuan Yesus membuat orang bertobat, dan setelah dia bertobat, memberitakan hasil pertobatannya. Ada air kehidupan yang mengalir dalam hidupnya, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Saudara, saat ini kita yang merasakan beban berat, kita mau serahkan kepada Tuhan. Di saat kita memerlukan Tuhan, kita serukan nama Yesus. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Waktunya mungkin tidak tepat, tapi tidak pernah terlambat. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Onesimus Parsiman dari Jambi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah sumber damai sejahtera. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang telah menuntun setiap kehidupan kami. Untuk kami beribadah kepada Engkau pada hari ini, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena kasih setiamu ada di tengah-tengah kami, sehingga melalui ibadah ini membawa berkat buat setiap kehidupan kami semua umatmu yang datang kepada Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dicintai Tuhan. Sungguh luar biasa diberkati tentunya Bapak Ibu dan Saudara yang rindu ingin diberkati Tuhan, yang rindu ingin dilawat oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu setiap hari Bapa. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
kasih Tuhan kami berikan untuk Engkau ya Bapa. Pujian dan hormat hanya untuk Engkau Yesus. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Engkau. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami datang, kami bersujud di bawah kaki salib-Mu Bapa. Izinkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Kami ingin menyerukan nama Engkau ya Bapa. Kami ingin bersorak-sorak kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dia dahsyat, Dia hebat, Dia Allah yang patut kita sembah. Amin. Serukan namanya. Serukan namanya. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
Bapak dan Saudara, saat ini kita yang merasakan beban berat, kita mau serahkan kepada Tuhan. Di saat kita memerlukan Tuhan, kita serukan nama Yesus. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Waktunya mungkin tidak tepat, tapi tidak pernah terlambat. Amin, Bapak dan Saudara. Mari Bapak dan Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Yang beban berat, mari kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan berikan kelegaan dalam hidup kita. Haleluya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari Bapak dan Saudara, kita nikmati pujian ini dengan segenap hati kita. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan.
Kami tahu Kau Allah sandaran kami Tuhan. Kau Allah penolong kami Yesus, yang sanggup melakukan segalanya Tuhan, yang terbaik dalam hidup kita Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita fokus bersama, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita dengan sebuah tema air hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan bahasa yang sama kepada kami, sehingga apa yang kami terima dapat kami mengerti secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah buka hati, buka pikiran, buka iman, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih, makhluk hidup membutuhkan air. Kalau kita perhatikan betul-betul, hewan butuh untuk minum, untuk mandi. Manusia butuh untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi. Dan tanaman membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Bahkan tidak bisa dipungkiri, alam semesta ini tanpa air gersang. Maka air sangat dibutuhkan. Hanya air yang bagaimana? Sekarang ini air sudah tercemar. Tidak sembarang air dapat diminum dan menghasilkan kesehatan yang sempurna. Karena air kadang-kadang sudah tercemar dengan pencemaran-pencemaran yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang percakapan perempuan Samaria dengan Yesus tentang air hidup. Mari kita awali dengan Yohanes 4 ayat 13 dan ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Satu percakapan yang jarang terjadi. Karena apa? Karena perempuan ini perempuan Samaria. Dan Yesus lewat
Samaria. Satu hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kenapa Yesus lewat Samaria? Bukankah Yesus tahu kalau orang Yahudi itu bertengkar atau tidak pernah bersatu dengan orang Samaria? Orang Samaria itu keturunan Yahudi yang campur macam-macam. Sehingga tidak layak disebut orang Yahudi. Nah, sedangkan Yesus saat itu siang hari dia berjalan sampai ke sumur Yakub. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria. Loh, kenapa kamu di situ? Aku mau minta air. Loh, bukankah kamu orang Yahudi? Kenapa minta air kepadaku? Ini awal yang sangat kita perhatikan. Ya, kita harus benar-benar mengerti kenapa Yesus datang ke Samaria. Ada satu tujuan yang diinginkan oleh Yesus. Dia lewat ke Samaria itu. Apa tujuannya? Ya kepingin ketemu dengan perempuan Samaria itu. Nah, maka di situ tanya jawab mulai terjadi. Di dalam ayat yang ke-18, Yesus mengatakan perempuan Samaria ini sudah punya 5 istri. Salah. Perempuan Samaria ini sudah punya 5 suami. Sedangkan yang di dalam rumahnya itu bukan suaminya. Lalu siapa dia? Ya, perempuan Samaria ini perempuan yang jelek, perempuan yang tidak baik. Maka dia pergi ke sumur Yakub siang, jam 12 siang. Pada saat sepi, pada saat tidak ada orang. Dia ke sumur Yakub untuk mengambil air. Nah, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang sudah tertolak. Tertolak siapa? Tertolak di lingkungan. Dikenal dia perempuan yang tidak baik. Suaminya 5, masih ada 1 lagi di rumahnya. Lingkungan sudah tidak menerima. Keluarga tidak menerima. Siapapun tidak menerima. Bahkan perempuan ini dapat dikatakan sebagai sampah masyarakat. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus datang. Yesus kepingin perempuan Samaria ini mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Perempuan ini supaya bertobat. Maka Yesus datang kepadanya. Selagi orang lain membuang, selagi orang lain tidak menerimanya, Yesus masih menerimanya. Mari kita lihat kehidupan kita. Mungkin kita tidak sejahat perempuan Samaria. Mungkin kita tidak sejelek perempuan Samaria. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita, Yesus datang pada kita. Satu hal yang luar biasa yang tak terpikirkan oleh pikiran manusia. Yesus datang. Yang kedua, apa yang dibawa oleh Yesus? Yesus membawa air kehidupan. Bukan air sembarang air, tetapi air kehidupan. Yesus mengatakan, jikalau kamu menerima air yang akan kuberikan kepadamu, maka di dalam hidupmu akan memancar menjadi sumber air yang luar biasa. Air yang dibutuhkan oleh dia. Air yang dibutuhkan oleh keluarganya. Air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan air yang dibutuhkan oleh siapapun juga. Sangat menarik. Sangat menarik. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan air? Harus ada keterbukaan. Kita terbuka pada Tuhan. Artinya apa?
ada pertobatan. Ya, perempuan ini tadi disuruh panggil suamimu. Lalu dia terbuka, Tuhan, yang ada di dalam rumah saya bukan suami saya. Aku tahu. Aku tahu. Ya, melalui pertobatan ini terbukalah. Kemurahan Allah itu dapat dinikmati. Bukan hanya sekedar kemurahan Allah itu lewat di depan kita, dimengerti, tetapi dinikmati. Air yang menyejukkan hidup, air yang membuat pertumbuhan, air yang membuat bersih, ada di dalam kehidupan firman Allah. Maka perempuan Samaria itu sangat tertarik. Perhatikan, dari percakapan singkat antara Yesus dengan perempuan Samaria ini, akhirnya di ayat yang ke-28 dan 29, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Nah, jadi ada satu pertobatan. Dia dapat menikmati air yang saat itu baru dua patah kata masuk di dalam hati perempuan itu. Akibatnya apa? Dia berani meninggalkan tempayannya. Dia berani lari ke kota. Dia berani bercerita kepada orang kota. Sekota. Bukan 1-2 rumah. Sekota. Mungkin dia pergi ke pasar. Mungkin dia mulai berteriak-teriak. Aku berjumpa dengan orang yang mengetahui kehidupanku. Yang mengerti akan aku. Dan aku tidak ditolak. Nah, tujuan Yesus membuat orang bertobat. Dan setelah dia bertobat, memberitakan hasil pertobatannya. Ada air kehidupan yang mengalir dalam hidupnya. Yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dia tidak takut. Walaupun dia sampah masyarakat, dia tidak takut. Walaupun ditolak, tetapi karena dia membawa sesuatu yang baru dalam hidupnya, yang telah memperbarui hidupnya, maka dia rela apapun yang terjadi. Mungkin dia dirajam, mungkin dia ditolak, mungkin dia dicaci maki. Tidak ambil pusing. Saya punya sesuatu yang baru. Yang dulu kotor hidup saya. Tetapi setelah air yang hidup itu mengalir dalam hidupku, kotor itu sudah dihapus. Keyakinan ini yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi jangan melihat orang Samarianya saat ini. Tetapi mari kita melihat kehidupan kita. Tuhan datang pada kehidupan kita. Tuhan menawarkan air yang hidup. Dan air yang hidup itu tidak hanya menghidupkan dia, tetapi juga membersihkan kehidupannya. Maka air hidup yang membasuh kekotoran hidupnya. Kalau orang Samaria meninggalkan suaminya, meninggalkan orang yang ada di rumahnya. Lalu kalau kita berani meninggalkan kedengkian kita, berani meninggalkan kebencian kita, berani meninggalkan kekotoran-kekotoran hidup kita yang akibat dari dosa. Lalu berani juga menawarkan air hidup ini kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan bahwa hidupnya telah bersih karena firman. Nah, kalau firman ini membasuh hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau firman ini membasuh kekotoran hidup kita.
Kalau firman ini membasuh kebencian hidup kita, yang dulu kita anggap musuh, sekarang harus menjadi itu kawan kita, itu saudara kita, saudara di dalam Kristus. Maka mari kita wartakan air hidup ini kepada mereka, supaya mereka juga menikmati air hidup. Hidupnya sejuk kembali, hidupnya tumbuh kembali, hidupnya penuh dengan kebersihan kembali. Nah, jadi ada satu tujuan. Yesus datang kepada orang Samaria. Ada satu tujuan. Yesus datang kepada kita dengan satu firman yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu bertobat, supaya kamu berbuah, supaya buahmu itu makin banyak, dan supaya buahmu ini dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Yesus datang pada kita dengan satu tawaran. Ini loh air hidup. Kalau air ini masuk ke dalam hidupmu, dia akan menjadi sumber yang memancar. Hidup kita akan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan kesejukan. Hidup yang bersih. Dan hidup yang dihargai oleh Tuhan. Dan dihargai oleh sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan berkat-Mu yang luar biasa. Sehingga hari ini air hidup telah kami terima. Dan setelah kami terima, biar memancar di dalam hidup kami. Membersihkan kami, membersihkan keluarga kami, membersihkan lingkungan kami, membersihkan teman-teman dan sahabat kami. Sehingga makin lama air ini makin menyejukkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita tetap taat pada tata aturan pemerintah. Di zaman new normal ini, setiap orang masih harus waspada. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berdoa. Kalau hal ini kita penuhi, maka kita tidak menyebarkan penyakit atau kita tidak ketularan penyakit. Demikian aturan pemerintah. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Maka Bapak Ibu yang belum beribadah ke gereja, yuk kami undang supaya Bapak Ibu berani bersekutu bersama-sama dengan kami. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak sekolah minggu. Lalu Minggu jam 9 siang itu ibadah umum. Selasa, Minggu setelah selesai ibadah, ada ibadah kaum muda remaja. Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang, ada ibadah permata. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengundang biar Bapak Ibu ikut kegiatan mana yang Bapak Ibu bisa. Lalu yang ketiga, ibadah online tetap ada. Maka doakan supaya cuaca mendukung, supaya kru sehat, supaya alat-alat awet, sehingga ibadah ini dapat kita sebarluaskan. Bapak Ibu yang membuka ibadah online, tolong di-like, tolong diberi komentar, tolong di-share. Minimal 1 orang 5. Supaya Injil
sampai ke muka bumi. Seluruh muka bumi dapat mendengar Injil melalui Bapak, Ibu, saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, berkati dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Pimpin dalam tugas-tugasnya, berikan penyertaan-Mu, berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu, pimpin dalam tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk Bupati, Wali Kota, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga tetap berdoa untuk Gubernur, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, pimpin untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu membawa dampak yang luar biasa. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Mohon jamaah-Mu supaya Octavianus Hendra Wijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan memuliakan nama-Mu dengan kesaksian-kesaksiannya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudari kami Arin yang tumor di dadanya dan tulang-tulangnya rapuh. Tolong Tuhan, dengan jamaah-Mu Arin sehat, Arin kuat, Arin juga dapat menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan pada kakinya sehingga Ibu Gito dapat berdiri, berjalan dengan baik, beribadah bersama kami di gereja. Kami juga berdoa untuk Ibu Setio Purnomo dan Ibu Linda. Mereka juga mohon jamaah-Mu. Ibu Setio Purnomo sesek dan kakinya patah. Ibu Linda asam lambungnya sering naik. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah jamah saudara-saudara kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Engkau telah jamah, hanya mereka memohon pemulihan yang sempurna. Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Ibu Petrus Sutresno, dan juga Bapak Sriono. Kau jamah sehingga mereka sehat, kuat, dan terus memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau telah mengabulkan doa-doa syafaat kami. Tibalah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, sebelum kami berpisah, Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu supaya kami menikmati berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur pada